Selamat siang, perkenalkan nama saya Apoteker Evi Liling dengan nomor mahasiswa N014201100. Hari ini saya akan membahas mengenai penyakit osteoporosis dan bagaimana terapi pengobatannya. Apa itu penyakit osteoporosis? Penyakit osteoporosis adalah penyakit tulang yang ditandai dengan menurunnya kepadatan tulang secara keseluruhan. Hal ini terjadi akibat ketidakmampuan tubuh mengatur kandungan mineral dalam tulang dan disertai rusaknya bagian dalam tulang. Tulang pun menjadi keropos dan rentan mengalami patah tulang. Dan dibutuhkan waktu yang cukup lama sampai tulang menjadi keropos. Umumnya osteoporosis itu baru diketahui setelah pasien mengalami jatuh atau berada dalam situasi yang membuat tulangnya menjadi retak. Contohnya itu terjadi cedera umum pada penderita osteoporosis adalah retak tulang atau pergelangan tangan, terus retak tulang pada pinggul dan retak tulang pada belakang. Gejala osteoporosis yang lain juga bisa dilihat dari postur tubuh bungkuk pada manula. Kondisi tersebut adalah akibat dari pengeroposan tulang belakang yang membuat tulang punggung tidak mampu untuk menahan bobot tubuh. Penyebab osteoporosis berdasarkan jenis kelamin. Osteoporosis lebih rentan diderita oleh wanita. Mengapa demikian? Karena wanita lebih berisiko terkena osteoporosis dibandingkan pria. Penyebabnya, osteoporosis adalah perubahan hormon yang muncul saat menopause yang berpengaruh langsung terhadap kepadatan tulang. Hormon estrogen wanita memiliki peran penting dalam kesehatan tulang. Setelah menopause, kadar estrogen menjadi menurun. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kepadatan tulang secara drastis. Sedangkan untuk pria, dalam banyak kasus yang telah ditemukan, penyebab osteoporosis pada pria belum diketahui pasti. Namun, ini ada berhubungan dengan hormon testosteron yang turut andil dalam menjaga kesehatan tulang. Tubuh pria tetap memproduksi testosteron sampai usia lanjut, namun resiko osteoporosis tetap ada jika kadar testosteronnya rendah. Selain penyakit kelenjar, faktor lain yang dapat meningkatkan risiko terkena osteoporosis adalah yang pertama, riwayat orang tua memiliki kondisi osteoporosis serta mengalami keretakan tulang pinggul. Kemudian untuk kedua, indeks massa tubuh di bawah atau sama dengan 9. Kemudian yang ketiga itu menggunakan obat-obatan kortikosteroid atau biasanya diberikan untuk penderita artritis dan asma. Kemudian yang keempat, penderita mengalami gangguan makanan seperti anoreksia. Kemudian yang kelima, perokok berat dan sering mengkonsumsi minuman keras. Kemudian yang selanjutnya itu malabsorpsi, di mana usus tidak mampu menyerap nutrisi dengan maksimal. Kemudian yang selanjutnya tidak aktif bergerak dalam jangka waktu yang lama. Ada dua cara bagaimana untuk mendeteksi seseorang menderita penyakit osteoporosis. Yang pertama itu biasanya dokter akan menyarankan pemeriksaan kepadatan tulang seperti bone mass density atau BMD dan pemeriksaan DEXA atau absorptiometri sinar X dengan energi ganda. Ada dua cara untuk mendeteksi seseorang menderita penyakit osteoporosis. Yang pertama itu pemeriksaan kepadatan tulang atau bone mass density atau BMD dengan pemindaian DEXA absorptiometri sinar X dengan energi ganda. Pemindaian DEXA atau mengukur kepadatan tulang. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengukur kepadatan mineral tulang. Prosedur berdurasi singkat dan tidak menimbulkan rasa sakit. Beragam pengobatan untuk osteoporosis. Pengobatannya itu biasa disesuaikan dengan beberapa faktor seperti usia, jenis kelamin, resiko keretakan, dan riwayat jatuh sebelumnya. Jika Anda didiagnosa
mengidap osteoporosis karena adanya keretakan tulang, maka Anda memerlukan pengobatan untuk meminimalisir risiko keretakan yang lebih parah pada masa yang akan datang. Ada beberapa pilihan obat-obatan yang biasa dikonsumsi untuk mengobati penyakit osteoporosis. Lini pertama, untuk pengobatan osteoporosis biasanya digunakan golongan obat bisfosfonat. Salah satu contoh obatnya yaitu obat alendronat, di mana dosisnya yaitu digunakan 10 mg per hari secara oral, kemudian diminum pada saat perut kosong atau 30 menit sebelum makan. Adapun efek samping dari obat ini, terkadang kita merasakan tukak lambung dan sulit menelan. Kemudian obat yang kedua yang sering digunakan yaitu ibandronat dengan dosis 2,5 mg per hari digunakan secara oral. Cara penggunaan obat ini diminum pada saat perut kosong atau 60 menit sebelum makan. Adapun efek samping dari obat ini yaitu radang esofagus dan mengalami tukak lambung. Kemudian untuk obat yang ketiga yaitu prisedronat dengan dosis 50 mg per hari secara oral, diminum pada saat perut kosong atau 30 menit sebelum makan. Adapun efek samping dari obat ini yaitu tukak lambung, susah menelan, dan mengalami radang esofagus. Kemudian obat selanjutnya yaitu flurenbronat dengan dosis 1,5 mg per hari secara injeksi. Adapun efek samping dari obat ini yaitu sakit kepala, sering mengalami nyeri otot, hipokalesemia, dan mengalami gejala flu. Kemudian untuk obat selanjutnya yaitu golongan obat kalsitomin. Contoh obatnya yaitu kalsitomin dengan dosis 100 IU secara subkutan atau intramuskular setiap selang 1 hari. Kemudian efek samping dari obat ini yaitu mual dan muntah. Obat selanjutnya golongan antibodi monokural manusia. Contoh obatnya yaitu denosumab dengan dosis setiap 3 bulan 60 mg injeksi subkutan, kemudian ditambah kalsium 1000 mg dan vitamin D 100 IU dosis tunggal oral. Adapun efek samping dari obat ini yaitu diare, mual, dan sakit kepala. Untuk obat selanjutnya digunakan golongan obat estrogen. Terapi hormon estrogen biasanya dosis yang digunakan yaitu 0,3 mg per hari. Adapun efek samping dari obat ini yaitu meningkatkan resiko kanker payudara. Kemudian golongan obat selanjutnya yaitu agonis estrogen. Adapun contoh obatnya adalah rooxifen dengan dosis 60 mg per hari, dosis tunggal digunakan secara oral. Terapi non-farmakologi untuk pasien yang mengalami penyakit osteoporosis yaitu mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung kalsium seperti susu, bayam, dan brokoli, dan mengkonsumsi vitamin D dan melakukan olahraga secara teratur. Sekian informasi mengenai penyakit osteoporosis dan cara pengobatannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.